Entitas ini secara umumnya kita lihat ada dua jenis, ya. Ada yang entitas lemah atau weak entity, ya. Jadi ada yang entitas yang lemah dan juga ada entitas yang kuat. Nah, jadi yang dikatakan sebagai entitas lemah ini berisi entitas yang kemunculannya itu tergantung kepada eksistensinya dari dalam sebuah relasi. Jadi entitas lemah ini maknanya dia hanya akan wujud jika ada entitas yang lainnya, ya. Jadi entitas lemah maknanya dia hanya akan eksis atau wujud, ya, jika ada entitas yang lainnya. Nah, contohnya misalnya entitas orang tua mahasiswa pada relasi mahasiswa dengan orang tua. Nah, jadi entitas orang tua mahasiswa ini, ya, itu merupakan entitas lemah. Jadi dia hanya akan wujud, ya, dia hanya akan wujud kalau ada mahasiswa. Nah, kalau memang tidak ada mahasiswa, yang maknanya entitas orang tua mahasiswa ini tidak akan diperkirakan atau disimpan datanya. Jadi maknanya kalau ada mahasiswa lah, barulah orang tua mahasiswa itu ada. Nah, ini yang kita sebut dia sebagai entitas lemah. Ya, ataupun misalnya entitas tanggungan pada relasi pegawai dengan tanggungan. Nah, jadi maknanya kalau pegawai itu ada, barulah tanggungannya itu akan dipertimbangkan. Nah, kalau memang pegawainya nggak ada, ya berarti nggak ada tanggungan. Ya, maknanya seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah entitas kuat. Entitas kuat ini dia bisa berdiri sendiri. Jadi maknanya dia memang harus wujud di dalam keperluannya. Ya, jadi keberadaannya ini tidak tergantung kepada entitas yang lain. Nah, contohnya misalnya entitas mahasiswa, pegawai, buku, produk, dan seterusnya. Jadi maknanya entitas ini haruslah wujud, ya. Jadi dia tidak bergantung kepada entitas yang lain. Nah, penggambarannya di dalam IR diagram itu agak sedikit berbeda. Jadi kalau entitas kuat itu persegi biasa seperti ini, ya. Jadi bentuk persegi biasa, bentuk persegi. Sedangkan kalau entitas lemah ini perseginya garisnya ini ada dua garis. Nah, ini menggambarkan dia merupakan entitas lemah. Nah, untuk mengaitkan keduanya, ini biasanya relasinya juga ada dibedakan. Ya, jadi relasinya di sini garisnya dua, ya. Berikutnya kita lihat jenis-jenis atribut. Atribut ini ada yang berupa atribut kunci. Nah, atribut kunci ini adalah atribut yang digunakan untuk membedakan data secara unik. Jadi antar setiap data tadi itu pasti berbeda. Contohnya misalnya NIP, ya, nomor induk pegawai, NIM, nomor induk mahasiswa, atau misalnya nomor peserta, atau ID, atau apapun itulah atribut yang menggambarkan suatu nilai yang akan membedakan antara data yang satu dengan data yang lainnya. Nah, ini yang kita sebut ya sebagai atribut kunci. Nah, berikutnya itu adalah atribut simple atau yang sederhana. Nah, atribut ini nilainya itu tunggal. Jadi, di dalamnya itu hanya menyimpan satu nilai saja. Contoh misalnya nama, harga, status, dan lain sebagainya. Jadi istilahnya data yang disimpan misalnya pada atribut nama ya hanya satu aja, nggak ada dua nama. Nah, misalnya harga, data harga yang disimpan ya hanya satu saja harganya, kan nggak mungkin harganya beda-beda, jadi harganya hanya satu saja. Kemudian atribut berikutnya adalah atribut yang multi value, ya. Makanya atribut ini memiliki sekelompok nilai yang banyak. Jadi ini kebalikan daripada yang simple, ya. Kalau simple hanya satu nilai saja, kalau multi value itu bisa saja lebih dari satu nilai.
Nah, contohnya misalnya kualitas. Nah, kualitas misalnya nanti kita menyimpan data, oh ada kualitasnya itu, datanya itu ada yang baik, sedang, buruk misalnya. Nah, jadi ada 3 nilai sekaligus yang disimpan. Ataupun misalnya contohnya adalah gelar. Nah, gelar ini misalnya ada gelar S1, gelar S2, gelar S3, dan seterusnya. Ya, kemudian contoh lainnya seperti hobi. Nah, hobinya mungkin macam-macam. Ada yang membaca, ada yang nonton, ada yang menulis hobinya, dan seterusnya. Berikutnya adalah atribut komposit. Ya, jadi atribut ini adalah atribut yang masih dapat diuraikan lagi. Contohnya seperti alamat. Nah, alamat ini ya, kan kalau kita tulis misalnya Jalan Tengku Syekh Abdul Rauf nomor 11 Darussalam Kecamatan Syahkuala, Banda Aceh. Nah, setiap item alamat tadi itu sebetulnya bisa kita pisah-pisah. Nah, misalnya alamatnya, ya alamat jalan, kemudian nanti ada, ya misalkan kalau alamat kan, nanti ada alamat yang jalannya, ada sesudah jalan biasanya ada kampungnya misalnya, kemudian bisa ada kecamatannya, ya kemudian ada kota juga, nanti bisa ada apa tuh angkanya, kode posnya ya. Nah ini kalau kalian misalnya sering belanja online ini nampak nih. Nah, jadi alamat itu nanti akan dipisah-pisah ya, bisa diuraikan kembali. Nah, ini contoh dari atribut komposit. Berikutnya adalah atribut derivatif. Ya, jadi atribut derivatif ini maknanya adalah atribut yang dihasilkan dari atribut yang lain. Ya, jadi dihasilkan dari atribut yang lain. Contohnya misalnya umur. Nah, umur ini sebetulnya kita perlu menyimpan datanya, tapi kita nggak perlu meminta user untuk memasukkan data umur lagi. Kenapa? Karena nilai umur tadi itu bisa kita hitung dari tanggal lahir. Nah, jadi kalau usernya itu sudah memasukkan tanggal lahir, berarti secara otomatis data di umur juga bisa kita isi nilainya. Nah, berikut ini adalah contoh penggambaran untuk masing-masing jenis atribut tadi. Jadi kalau atribut kunci ya digambarkan dalam bentuk elips, kemudian ada garis seperti ini. Atribut kunci, contohnya di sini pegawai, entitasnya atribut kuncinya itu adalah ID pegawai. Kemudian ada entitas ruang, atribut kuncinya adalah ID ruang. Nah, atribut simple atau yang sederhana bisa dilihat di sini seperti nama, ya, harga. Berikutnya penggambaran atribut multi value. Jadi kita gambarkan dengan elips, di mana garisan elipsnya di sini ada 2, D itu menggambarkan atribut yang multi value. Berikutnya ada atribut komposit. Jadi atribut komposit itu bermakna atribut tersebut itu bisa kita pecah lagi. Nah, di sini nama, ya, nama itu ternyata bisa dipecahkan lagi, ada nama depan, nama tengah, nama belakang. Memang kalau penggunaannya di Indonesia itu agak jarang ya, karena biasanya yang namanya nama ya udah satu nama aja. Namun kadang-kadang sering ada dipisah menjadi nama depan dengan nama belakang. Nama tengah ini pun agak jarang penggunaannya. Kemudian atribut derivatif, contohnya di sini adalah umur. Jadi kita gambarkan dalam bentuk garis-garis putus-putus seperti ini. Nah, ini secara lengkapnya ya, simbol-simbol IR diagram. Nah, ini menggunakan gen ya, seperti yang tadi saya jelaskan.
secara garis besarnya simbol-simbol chain ini termasuk simbol yang paling awal yang melambangkan suatu IR diagram. Dan ada banyak simbol IR diagram lainnya lagi. Nanti minggu depan akan saya jelaskan, berikan contohnya simbol yang lain seperti apa. Memang secara garis besarnya itu mirip, ya, hanya berbeda sedikit saja.